Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Hairul Umam dari MTS Al Iman Bulus Gebang Purworejo, mahasiswa UIN Sultan Toha Jambi, mahasiswa PPB Daljab tahun 2025 dengan NIM 210258886, profesi pendidikan guru, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari apa anak-anak? Sejarah dan kejayaan Islam. Oke, sebelum mempelajari sejarah, saya akan mengecek kehadiran. Sebelum mengecek, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas yang memimpin atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ainia Naila Hasya, Aisyah Arifah. Alhamdulillah sehat semua ya. Materi sebelumnya kita membahas Islam di Timur Tengah. Untuk kali ini kita akan membahas Islam di lingkungan kita atau di Indonesia. Manfaat mempelajari sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Mungkin di antara manfaat-manfaat mempelajari sejarah Islam, salah satunya menambah keimanan, ya atau tidak? Menambah keimanan. Bagaimana proses perjuangan berdakwah Nabi, para sahabat, para tabi'in, sampai para ulama, dan sampai ke Indonesia. Yang kedua, selain menambah keimanan, kita juga menambah ilmu pengetahuan. Di masa lampau ternyata umat Islam sudah pernah jaya. Di masa Daulah Abbasiyah kita sudah mempelajari banyak hal tentang ilmuwan-ilmuwan Muslim. Atau di masa Daulah Ayyubiyah, bagaimana perjuangan-perjuangan membebaskan Yerusalem di masa perang salib. Sehingga dalam Islam muncullah tradisi Maulid. Saya akan Indonesia termasuk masyarakat yang hampir 80% agamanya adalah Islam. Nah, pertanyaan saya, bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia bisa sebegitu besar tanpa adanya peperangan? Kalau kita ingat bagaimana di materi kelas 7 dan kelas 8,
Dalam penyebaran Islam rata-rata ada peperangan. Tapi di Indonesia tidak ada istilah perang yang mengatasnamakan dakwah atas nama Islam. Nah, terus kenapa bisa? Nanti kita akan bahas secara detail melalui diskusi antar teman. Sekarang saya hanya membuka pemantiknya saja. Seperti itu ya. Selanjutnya kita bisa amati. Nah, ini gambar apa ini? Jelas ya? Atau silau? Ini adalah gambar saat itu masyarakat sebelum datangnya Islam kan kuat ajaran Hindu Buddha, ya toh? Kasta-kasta ya lah. Ada kesatria, Brahma, Waisa, Sudra. Sehingga dalam berpakaiannya pun juga berbeda. Ya. Dalam bekerja juga begitu. Nah, terus kondisi agama atau kepercayaan masyarakat Indonesia sebelum Islam. Oke. Nah, ini ada gambar apa ini kira-kira ini? Iya. Menyembah apa? Pohonan. Ya, pohonan ya. Ini karena sebelum Islam sudah ada istilah animisme, dinamisme, kapital. Nah, itulah ilustrasi bagi penganut animisme, dinamisme ataupun kapital. Ilustrasinya ada batu besar, pohon besar, seperti itu ya. Kalau ini agama apa ini? Hindu. Loh, kok disalah sama Pak Hindu? Oh, candinya. Nah, candinya antara Hindu dan Buddha itu terlihat candinya berbeda. Ya. Ini pengambilan gambar adalah di daerah Candi Prambanan. Oke. Nah, kalau ini susah jelas agama apa ini? Buddha. Agama Buddha. Oke ya, agama Buddha. Sudah jelas ya. Tadi ada berapa kepercayaan? Ada dua yang berwujud agama, yang satu berwujud kepercayaan. Oke, selanjutnya kondisi sosial politik masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi sosial politik masyarakat Indonesia sebelum Islam itu seperti apa? Kita cek. Saya kelihatan petanya? Enggak. Di sini ada peta daerah Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya. Di daerah mana? Pernah dengar? Di mana? Palembang. Kalau sekarang ya, di daerah Palembang. Itu adalah Sriwijaya. Nah, jadi sebelum ya Islam datang, di masa itu yang terkenal adalah kerajaan Sriwijaya. Ya. Nah, seperti ini peninggalan yang ada terkait dengan wilayah Sriwijaya. Terus bagaimana dengan teori-teori masuknya Islam?
Teori Mekah. Pernah dengar ya? Pernah. Teori Mekah atau teori Arab. Ini Islam masuk abad ke-7. Ada 3 pendukung terkait Islam masuk abad ke-7. Teori Persia itu masyhur di lingkungan kita dan kita sering menjumpai. Salah satunya tradisi apa? Asyura. Ya benar, tradisi Asyura. Yang kedua, ajaran tasawuf. Karena di Indonesia saat itu kan ada yang sampai dipenggal kepalanya, gitu. Karena menyerupai yang namanya Syekh Siti Jenar. Yang kedua, penggunaan apa? Istilah alif jabar a. Alif jerir i, alif pes u. Selanjutnya teori Gujarat. Bagaimana dengan teori Gujarat? Gujarat itu kalau sekarang daerah mana kira-kira? Nah, Gujarat itu adalah India. Nah, bagaimana dengan teori Gujarat? Hubungan antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin. Adanya batu nisan Sultan Malikusah Saleh. Seperti itu. Jadi antara teori Arab dan teori Gujarat itu saling bertentangan. Selanjutnya yang keempat teori Cina. Teori Cina ini muncul dengan adanya bukti apa? Karena Cina dalam hadisnya memang luar biasa, ya toh? Ingat hadisnya bagaimana? Utlubul ilma walau bisi. Selanjutnya proses masuknya Islam ke Indonesia. Jalur-jalur apa saja? Yang pertama ada jalur perdagangan. Selanjutnya perkawinan. Kenapa perkawinan bisa begitu? Kita bisa ambil contoh. Ada siapa? Contohnya Sunan Gunung Jati. Oke, selanjutnya kita diskusi materi tadi terkait dengan bagaimana proses penyebaran Islam di Indonesia melalui pendekatan budaya yang harmonis. Berkelompok antara 4 sampai dengan 5 orang ya. Oke, silakan dibahas. Oke, sekarang kelompok mana yang maju duluan? Oke, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. 1. Pemanfaatan seni dan budaya lokal. Wayang dan gamelan. Wali Songo menggunakan seni wayang dan gamelan sebagai media dakwah. Misalnya, Sunan Kalijaga menciptakan lakon wayang yang memasukkan ajaran Islam, seperti Kisah Kuno Kawan yang mengandung pesan moral dan tauhid. Yang ada arsitektur masjid kuno seperti Demak dan Kudus memadukan unsur Islam dengan budaya lokal seperti atap bertingkat mirip candi Hindu dan hiasan porselen Cina menunjukkan alkulturasi yang harmonis. Seni sastra, karya sastra seperti suluk, puisi tasawuf, dan babat tanah Jawi mengisahkan sejarah dengan nilai Islam sehingga mudah diterima masyarakat. Yang kedua, alkulturasi melalui pendidikan dan tasawuf, pesantren dan surau
lembaga pendidikan seperti pesantren, contohnya Ampel Genta, tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga melestarikan bahasa dan tradisi lokal. Santri yang lulus menyebarkan Islam ke daerah asal mereka dengan pendekatan budaya setempat. Mari kita beri tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, satu kelompok lagi, silakan maju ke depan. Siapa? Oke, ayo maju. Interaksi sosial melalui perdagangan dan perkawinan. Pedagang Muslim, para pedagang Arab, Persia dan Gujarat bergaul dengan masyarakat pesisir melalui perdagangan. Mereka membentuk pekerja perkampungan Muslim dan menjalin hubungan baik dengan penduduk lokal. Perkawinan campur, perkawinan antara pedagang Muslim dengan perempuan lokal. Misalnya Sunan Gunung Jati dengan putri Kawunganten untuk memperluas jaringan Islam. Keluarga Muslim menjadi jembatan penyeberangan agama Islam secara damai. 4. Adaptasi tradisi dan simbol lokal. Peringatan Asyura dan Kudus Purwa. Tradisi peringatan 10 Muharram Tabwik di Sumatera Barat dan Kudus Purwa di Jawa mengadaptasi budaya lokal untuk mengenang peristiwa Islam tanpa menghilangkan makna spiritual. Penghormatan pada leluhur. Islam di Jawa memadukan ziarah makam dengan nilai tauhid, seperti tradisi nyekat di makam Wali Songo yang tetap menjaga kesinambungan budaya. 5. Kolaborasi politik dan kekuasaan. Kerajaan Islam, Kerajaan Demak, Samudra Pasai, dan Jawa Talo menjadi pusat dakwah yang memadukan struktur politik Islam dengan adat lokal. Misalnya, Sultan Demak menggunakan gelar Senapati Jimbung untuk menghormati budaya Jawa. Kebijakan inklusif, penggunaan Islam tidak memaksa rakyat untuk meninggalkan tradisi, tetapi memberikan contoh melalui keteladanan kedua, seperti sikap toleransi Sultan Agung terhadap budaya Jawa Hindu. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya. Silakan duduk kembali. Untuk pertemuan kali ini sesuai dengan waktunya kita sudah selesai. Berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam